Lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya kalau kita memutuskan menjadi dosen setelah lulus dari S3. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sebenarnya plus minus ya. Kalau pada video saya yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwasanya ketika kita lulus S2 kemudian kita memutuskan untuk menjadi dosen itu banyak plus minusnya ya. Tetapi kalau kita sudah lulus S3 baru kita memutuskan untuk menjadi dosen, saya kira plusnya lebih banyak ketimbang daripada minusnya gitu. Kenapa demikian? Karena di Indonesia itu kalau saudara sudah lulus S3, ini berdasarkan pengalaman yang saya lihat di lapangan ya, itu lebih banyak diterima ya daripada yang lulusan S2. Karena setiap universitas itu tahu betul bahwa kalau yang lulusan S3 itu kalau dia punya banyak dosen yang lulusan S3 maka akan sangat berpengaruh terhadap reputasi jurusannya juga reputasi kampusnya. Lalu apa saja sebenarnya kelebihan kalau kita menjadi dosen setelah lulus dari S3 atau doktoral? Yang pertama itu adalah pengetahuan yang mendalam atau kita memiliki keahlian yang cukup dalam gitu ya. Jadi kita ini sebagai seorang doktoral tentunya memiliki pengetahuan yang mendalam ataupun keahlian dalam bidang tertentu karena kita mendalaminya selama kita sekolah S3 ya. Kita juga dapat menggunakan pengetahuan kita ini ya untuk memberikan kontribusi yang berharga dalam khususnya ya terutama dalam pengajaran maupun di dalam penelitian ya. Kalau kita ini sebenarnya sudah memiliki kapasitas penelitian dan pengajaran yang bagus ya, meskipun mungkin kita belum punya pengalaman di dalam bagaimana mengajar yang baik, tetapi itu akan berproses ya seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi ada nilai aura tersendiri kalau dosen itu sudah lulus S3 kemudian menjadi dosen ya. Mahasiswa itu sudah lulus S3 baru menjadi dosen. Itu ada auranya itu menurut saya lebih tinggi ya, lebih bagus dibandingkan dengan yang lulusan S2. Ya, itu yang kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah kontribusi akademik. Nah, kalau kita berbicara tentang kontribusi akademik, kita tidak hanya semata-mata bahwa saudara ini karena sudah banyak melakukan penelitian di waktu sekolah S3, maka kontribusi di dalam akademiknya pasti lebih besar gitu. Itu sudah pasti. Tetapi kontribusi yang dimaksud itu yang lebih berarti adalah bukan hanya semata-mata kita sudah melakukan riset ya, setelah lulus S3 kita juga masih melakukan riset, tetapi kita bisa berkontribusi terhadap kemajuan suatu universitas ya, terutama karena kita akan dipandang bahwa oleh calon-calon mahasiswa bahwa pada jurusan ini, pada kampus ini tuh memiliki jumlah lulusan S3 yang banyak ya, apalagi kalau S3-nya itu ya dia memiliki kualitas penelitian yang bagus semacam itu ya, apalagi anak-anak sekarang itu, mahasiswa sekarang yang baru itu kan dia sudah pintar-pintar mencari informasi terkait dengan kira-kira dosen saya itu seperti apa sih. Nah itu, jadi menjadi seorang dosen itu memungkinkan kita untuk berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan ya dan pengetahuan terhadap nanti mahasiswa maupun rekan sejawat. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya itu yang ketiga itu adalah kesempatan untuk meneruskan penelitian ya. Kesempatan untuk meneruskan penelitian ini seperti apa? Jadi karena kita ya sudah mungkin terbiasa ketika kita waktu sekolah S3 itu ya udah terbiasa hidupnya di laboratorium gitu kan, melakukan banyak penelitian, maka
sense itu akan akan tetap ada ketika kita sudah juga berada atau sudah lulus dari S3. Dan itu banyak saya temui di teman-teman yang sudah lulus S3, sampai bahkan saya bertanya bahwa apa nggak bosan ya. Tetapi karena dia sense-nya ya sudah di situ, ya udah dia tetap melakukan hal tersebut. Jadi untuk mendapatkan hasil-hasil yang bagus, yang terbaru, itu tentunya harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, kalau kita sering melakukan penelitian, membentuk portofolio penelitian kita dengan baik, maka baik itu universitas lain maupun universitas kita itu sendiri, tempat kita bekerja itu akan memberikan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan ya untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Kita juga dapat menjalankan proyek-proyek penelitian itu sendiri. Tentunya kita bisa berkolaborasi ya, baik itu dengan teman sejawat ataupun dari teman-teman yang ada di luar kampus kita ya, misalnya dari universitas-universitas luar negeri semacam itu, dan itu banyak. Tetapi dengan catatan bahwa teman-teman yang ada di luar negeri itu, researcher yang ada di luar negeri itu mau melakukan riset dengan kita itu kalau kita sudah memiliki portofolio penelitian yang bagus. Kemudian kelebihan yang keempat itu adalah membentuk generasi mendatang ya. Jadi kalau kita memutuskan menjadi dosen setelah lulus S3 itu akan memberikan kesempatan untuk membentuk dan mempengaruhi generasi yang akan datang. Kenapa demikian? Kita akan mendorong ya mereka-mereka yang oke, kalau sudah lulus S2 lanjut dulu deh, lulus S3 baru menjadi dosen. Bukan berarti lulus S2 kemudian menjadi dosen itu bukan berarti tidak ada kelebihannya, ada juga. Tetapi di dalam video-video saya itu maupun dalam diri saya pribadi yang pengalaman itu adalah saya lebih prefer kalau lulus S3 dulu baru menjadi dosen. Meskipun kalau lulus S2 itu sebenarnya khusus untuk karir dosen, itu kita setidaknya sudah punya pengalaman dulu berkarir sebagai dosen ya. Untuk jenjang karir dosen itu lebih bagus ketimbang yang S3 dulu. Karena kalau S3 kan kita harus membentuk awal dulu karir kita sebagaimana. Tapi kalau yang lulusan S2 itu kan kita sudah berkarir dulu, kita sudah punya NIDN, punya jabatan fungsional dulu lah minimal, baru memutuskan menjadi lanjut menjadi mahasiswa S3 gitu kan. Tetapi kalau S3 itu bukan berarti tidak terkejar, cuman dia oke lah, mungkin dia expert ya di dalam bidang penelitian ya, tetapi itu tadi dia harus membentuk dulu karakter dosennya seperti apa ya, semacam itu. Kemudian kelebihan yang kelima itu adalah fleksibilitas dan kebebasan. Dosen itu seringkali sebenarnya salah satu pekerjaan yang memiliki fleksibilitas yang tinggi ya, dalam hal waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan kantoran yang lain gitu ya. Anda dapat mengatur jadwal mengajar kapan ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian Anda tidak juga harus datang pada saat waktunya mengajar, meskipun harus on time, tapi Anda bisa juga ketika tidak mengajar bisa Anda ya waktunya lebih fleksibel gitu, tidak harus datang pada waktu saat jam kantor gitu ya. Nah, kemudian kelebihan yang berikutnya itu adalah kita bisa ada hubungannya dengan poin yang sebelumnya, yaitu bisa mempengaruhi generasi berikutnya, tetapi ini lebih yang bersifat positif ya. Bukan berarti yang mempengaruhi generasi berikutnya itu adalah bukan yang bersifat positif, tapi positif juga. Tapi kalau yang ini, itu adalah sifat pengaruh positif itu adalah kita bisa mempengaruhi lingkungan kita itu menjadi yang tadinya oke lah, ada yang malas-malasan melakukan penelitian, tetapi karena ada pengaruh dari kita itu bisa menumbuhkan kembali minatnya mereka untuk semangat mengajar kembali, semangat melakukan penelitian, semangat menulis, kemudian melakukan pengabdian dan lain-lain sebagainya, semacam itu ya. Jadi kita memberikan aura positif gitu, terutama terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu adalah beberapa dari kelebihannya. Nah, kekurangannya seperti apa? Kalau yang
kita lulus doktoral dulu baru menjadi dosen. Kekurangannya itu kalau menurut saya yang pertama itu adalah kita harus memulai dulu berkarir sebagai dosen, membentuk karir sebagai dosen, ya. Kenapa demikian? Kita masih buta ini, ya, terkait dengan perundang-undangan guru dan dosen lah, kemudian kita masih buta terhadap bagaimana kita harus menyusun untuk menaikkan jabatan fungsional, bagaimana kita harus mengikuti pekerti dan AA, kemudian bagaimana kita memulai jabatan fungsional kita yang pertama, kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita mengurus NIDN dan lain-lain. Jadi itulah salah satu kelemahannya ya di situ, ya. Jadi kita membentuk dulu yang semacam itu. Nah, kemudian biasanya yang kekurangan yang kedua itu karena kita baru lulus, maka beban kerjanya itu biasanya akan lebih tinggi karena kita mau menunjukkan etos kerja kita dulu yang baik seperti apa gitu ya, untuk bisa dipercaya oleh lingkungan sekitar, kemudian oleh pimpinan, nah semacam itu. Jadi kita harus etos kerja kita itu, beban kerja kita itu, load-nya itu lebih tinggi mungkin dibandingkan yang lain. Tetapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, itu akan mulai berkurang. Karena kalau kita sudah menunjukkan etos kerja yang bagus itu, kita akan dipercaya untuk memimpin suatu organisasi di dalam lingkungan kampus tersebut ya. Kemudian kekurangan berikutnya itu adalah persaingan yang ketat. Jadi bukan berarti kalau kita sudah lulus S3 baru menjadi dosen, bukan berarti kita tidak akan mendapatkan persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat tetap masih ada ya, tetap masih ada. Apalagi kalau khusus bagi teman-teman yang memang kepingin menjadi dosen, tapi dosennya adalah PNS gitu ya. Berbeda kalau misalnya dosennya ya udahlah, yang penting menjadi dosen gitu ya, menjadi dosen di sebuah universitas ya, semacam itu berbeda lagi. Tetapi kalau saudara memutuskan bahwa saya ingin menjadi dosen yang PNS gitu, ya udah mungkin persaingannya akan lebih ketat karena di situ kan kalau Anda melamar sebagai dosen dengan lulusan S3 sedangkan juga yang dibutuhkan juga S3 dan banyak juga pelamarnya, ya itu menjadi persaingan di dalam diri saudara sendiri gitu. Jadi semestinya harus sudah diketahui bahwa kalau saya mengikuti tes menjadi dosen S3 dengan misalnya mau jadi PNS, ya konsekuensinya harus sudah disadari sejak awal gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu kekurangannya adalah adanya tuntutan pengembangan diri ya. Itu tadi hubungannya dengan yang poin pertama, kekurangannya ya. Karena di lingkungan akademik itu kan terus berkembang ya. Jadi enaknya jadi dosen itu tadi. Jadi keilmuan kita itu tidak akan pernah hilang gitu. Justru akan harus kita update terus ya. Dan terus diharapkan untuk tetap memperbarui pengetahuan kita ya, mengupgrade ke skill-skill kita yang tetap relevan dengan studi-studi kita ya, dengan penelitian-penelitian kita ya. Apalagi kalau kita berkeinginan bahwa untuk menjadi profesor gitu ya, berkeinginan untuk menjadi profesor itu kesempatan yang besar ya, karena tidak ada tuh yang lulusan S2 menjadi profesor, semuanya harus lulus S3 dulu baru mengurus jabatan fungsional, mengumpulkan poin demi poin hingga mencapai syarat yang ditentukan ya. Kemudian ini berarti kita harus berkomitmen terhadap pengembangan diri kita yang akan berkelanjutan, seperti mengikuti conference, kemudian mempublikasikan hasil-hasil penelitian kita ya, terutama di jurnal-jurnal internasional ya bereputasi, kemudian mengikuti pengembangan diri yang lain ya, seperti disiplin ilmu dan lain-lain. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kelebihan dan kekurangan bagi teman-teman yang ingin memutuskan untuk berkarir sebagai dosen setelah lulus S3 ya. Oleh karena itu, tetap semangat. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.